Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Coba tebak, hari ini saya lagi ada di mana? Saya lagi ada di Bandung. Masih dalam suasana lebaran dan liburan, kita akan jalan-jalan di kota ini. Sebelum jalan-jalan, kita beli perbekalan terlebih dahulu yuk. Ayo ikutin saya. Teh Ririn. Kang Dadan. Kenapa Teh Ririn ada di sini? Justru saya yang nanya kenapa Kakang di sini kayak ini di Bandung. Oh iya, ya kebetulan ini lagi libur lebaran, jadi saya lagi jalan-jalan di Bandung. Sebelumnya minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama ya, mohon maaf lahiran batin. Udah tuh nanti jangan jalan-jalan dulu ke rumah aja yuk. Aduh, ntar ngerepotin. Nggak apa-apa Kang Dadan, kan mau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Selamat datang di rumah kita. Udah lumayan banyak ya Bu ya, penghargaan dari Tiga Raksa. Iya, alhamdulillah. Teh Ririn kan udah ada di level GPD-nya Tiga Raksa nih, Iya. salah satu level tertinggi. Tetapi kan dulu Teh Ririn memulai langkah awalnya itu kan dari FEC yang di bawah naungan office. Tetapi terbukti saat ini berhasil. Apa sih yang membuat Teh Ririn bisa semandiri itu? Kalau misalnya ditanya nih kenapa saya mau mandiri gitu ya, padahal bisa dibilang nggak ada leadernya gitu ya. Karena yang pertama adalah anak saya gitu. Itu yang jadi poin pertama saya. Saya tuh dia gitu yang jadi strong why pertama saya. Contohnya gimana? Pertama kali saya mau menghadirkan buku buat anak saya. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, ada trip-trip saya mau ngajak anak pergi ke sana gitu. Nah, habis dari situ ada sisi serunya nih di Tiga Raksa. Contoh serunya seperti apa? Contohnya, dulu saya mulai tuh nggak tahu sama sekali terkait bisnis plan dan lain-lain. Ada sih, tapi nggak dipahami secara baik gitu. Setelah itu saya pelajari benar-benar yang namanya bisnis plan di Tiga Raksa. Tadinya cuman sekedarnya lah ikutan gitu ya, karena mau ikutan jualan. Sampai di suatu saat saya lihat tuh di rekening, ih kok ada nih ya transferan uang. Ternyata itu adalah transferan SL atau insentif, extra insentif. Akhirnya setelah di situ saya baca-baca lagi, wah ternyata skemanya seperti ini gitu. Ternyata ada jenjang karirnya di sini. Nah, sehingga setelah itu saya punya tekad, setelah ini saya mau punya unit 251 biar kita dapat SL 3%. Dari situ alhamdulillah yang jadi turning point atau titik baliknya itu saat saya ikutan Grand Night di Bandung. Saat di Bandung itu saya ngeliat, saya tuh duduk di belakang, udah mau kedinginan, pulangnya di situ flu. Pulang dari sana tuh flu. Pas saya lihat, ternyata ada ya orang-orang yang dapat 10 juta gitu. Bisa ya orang-orang dapat 10 juta.
Jadi saya bayangin aja afirmasi kalau zaman sekarang ya lagi banyak musim gitu ya, afirmasi gitu. Saya visualisasi, insya Allah lah nanti saya mau nyampe ke sana ya dapat 10 juta juga. Ya, saya pelajari tuh gimana caranya, polanya nyampe ke sana gitu sih. Sehingga buat saya itu di Tiga Raksa nggak langsung punya pikirannya saya mau nyampe ke GPD kayak sekarang, enggak gitu ya, udah ikutin aja alurnya, tapi kita tetap ingat sama why awalnya apa, dan selalu memperluas why-nya lagi, memperluas lagi alasan kita untuk ada di sini. Ambillah sisi-sisi serunya ada di sini, karena saya tuh suka tantangan ya. Jadi saat ada tantangan lagi, cobain nyampe sini, ada lagi tantangannya, cobain nyampe sini. Alhamdulillah setiap saat saya di Tiga Raksa ya, saat saya nargetin sesuatu, alhamdulillah ternyata tercapai gitu. Jadi dan itu dijalani tanpa ada bimbingan leader istilahnya ya. Iya. Dijalani sendiri. Berarti memang belajar secara otodidak. Ya betul. Setelah itu ada lagi nih, dapat bonus reward umroh. Awalnya saya mau menekatkan diri saya, selain saya bayar uang beli untuk buku anak gitu ya, saya mau punya tabungan umroh gitu. Ternyata prasangka Allah itu jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan gitu. Dari sini saya dapat gratis umroh. Nah, kalau misalnya teman-teman EPC atau teman-teman reseller gitu ngelihatnya dulu tuh dari gede dulu gitu ya, mereka mau apa. Kalau saya ada di sini, bertahan di sini karena memang step by stepnya tuh ada hal baru gitu yang saya dapetin, ada keseruan baru yang saya dapetin, sehingga membuat diri saya tuh tertantang untuk mendapatkan. Ini memang luar biasa sekali ya Bu ya, dengan pencapaian yang sebenarnya bertahap lah ya, dari mulai SL 1% dapat 3% qualified, kemudian ikut granat, tetapi itu semua dijalankan sendiri gitu, tanpa ada sosok leader di belakangnya. Motivasi apa sih sehingga Ibu mantep ya, oke saya menjadi EPD, walaupun sebenarnya kan tidak ada role model leader dari tim Ibu ya, mungkin Ibu ngelihat dari tim yang lain, itu bisa ceritain nggak sih Bu? Motivasinya kenapa sih Ibu kok mau itu jadi EPD? Dilematis sebenarnya Kang Dadan, karena nggak bisa dipungkiri ya, kita ngelihat gitu sendirian gitu, ngelihat yang lain tuh punya tim gitu, punya tim yang punya leader lah. Kalau terkait bimbingan belajar banyak banget kan, apalagi sekarang kayak era digital tuh banyak guru-guru yang bisa kita jadiin role model, banyak teman-teman yang bisa kita jadiin role model, tinggal tanya, praktekin. Yang buat sesek itu saat kita capaiannya bagus kan, kalau ada leader adalah yang ngasih apresiasi betul. Yang ngasih apresiasi. Tapi dilematisnya di situ. Sempat sih saya mau join sama tim mana. Tapi di situ, di titik itu saya ngelihat lagi sama teman-teman di tim saya, kan udah bangun reseller ya. Sama tim saya tuh sayang banget sama mereka. Sampai kalau misalnya saya sampai pindah tim gitu, berarti kan ada hal-hal yang memang butuh disamakan ya. Ada pasti hal yang butuh disamakan. Di situ saya dilematis, saya mau ngajuin lagi. Jadi beberapa kali sebenarnya saya ngajuin untuk pindah ke office, dari office ke tim yang lain, tapi berkali-kali juga sama office ditolak gitu. Saya udah mau ngajuin, ditolak lagi. Ya udah, coba kamu buat tim sendiri. Saya ngerasa nggak mampu. Tapi di titik itu saya ngeliat lagi gitu saudara-saudara saya di tim saya. Jadi visinya tuh apa? Kan kuat keluarga, kuat finansial. Kalau misalnya saya masuk ke sama tim lain, bisa nggak nih disamain lagi? Akhirnya konsultasi sama suami juga. Ya udahlah, bismillah gitu. Kita bangun tim kita sendiri bareng sama teman-teman di tim saya. Kalau ditanya motivasi mau jadi leader pun apa, karena saya ngelihat banyak banget teman-teman di tim saya itu yang mau belajar. EPC saya mungkin awalnya bukan orang hebat, tapi alhamdulillah Allah ngasih tim saya adalah orang-orang yang mau belajar dan mereka yang mau praktek di sini.
Itu yang jadi modal utama kita. Bukan pengalaman, tapi kita mau belajar dan kita mau praktek setiap ilmu yang kita dapat. Akhirnya bismillah lah, saya bangun timnya gitu. Saya bukan cuma mau mikirin tentang diri saya gitu, saya mau teman-teman saya juga tumbuh. Kalau ditanya kenapa ya di tim kita tuh, kalau saya dibilang ya ramping kan gitu ya, Betul. karena memang cita-citanya bukan tentang saya gitu, bukan tentang saya, bukan tentang diri saya pribadi gitu. Tapi saya mau orang-orang yang ada di dalamnya bisa kuat finansialnya gitu. Saya mau semuanya, bukan satu atau dua orang, saya mau semuanya. Maka memang saat mereka sudah jadi revisi, harapannya mereka bisa kuat finansialnya. Gimana caranya? Gimana dengan SL 3%? Saya suka bilang sama teman-teman di FBC, gimana caranya? Amanah gitu. Teman-teman jangan dulu mikir mau besar. Kalau amanah yang kecil pun belum diselesaikan. Jangan dulu minta mau punya tim yang gemuk gitu. Kalau yang kecil aja belum bisa selesai gitu. Masih banyak orang-orang yang belum mengerti di dalamnya gitu. Kalau belum ada sense of belonging, rasa kepemilikan di sana, bukan mereka nggak mau gitu. Tapi karena memang merekanya belum paham. Tugas kita apa? Memahamkan value-value yang ada di tim ini gitu. Jadi kalau dulu misalnya dilematis mau pindah gitu ya, tapi saat saya tahu lagi udah visinya seperti ini, saya mau bangun tim saya bukan cuman tentang sales, bukan cuman tentang target ya, tapi semoga kita bisa jadi keluarga, bukan cuman keluarga di dunia, tapi semoga kita semua bisa jadi keluarga di surga. Amin. Oke Teh Dini, membentuk suatu tim dari nol sampai dengan kuat seperti ini kan pasti nggak mulus lah ya, pasti ada hambatan, ada tantangannya. Kalau ditanya tentang hambatan, kita tuh suka buat istilah-istilah yang tidak jadi memberatkan. Gimana saat ada sesuatu hal yang susah tuh, nggak susah gitu, bukan susah tapi hal ini menantang. Memang sebenarnya susah ya gitu, susah. Mana ada, nggak pernah ada ya di ayat pun kan setelah kesulitan ada kemudahan gitu. Jadi kita buat artinya bukan ini hambatan kah gitu ya. Oh enggak, ini pesan cinta Allah yang buat saya lebih baik gitu. Jadi saat kita dapat hambatan nih, ada namanya tuh tipsnya tanya. Yang pertama itu terima apapun hambatan, tantangan atau hal yang katanya susah sama diri kita, diterima dulu aja. Jangan dulu ngeluh kenapa saya dapetin ini, jangan nolak kenapa dia seperti ini, jangan, diterima dulu. Hap aja, diem dulu aja. Selanjutnya amati, kira-kira hal ini tuh gimana sih dalam diri saya? Ada marahkah? Ada kesalkah? Ada terhimpit lah, dada kita kan masih terhimpit gitu ya, ada kesel gitu. Sok diamati, kira-kira apa hal yang membuat diri kita ini menjadi seperti apa. Kemudian N-nya tuh dinikmati. Kok dinikmati gitu ya. Nah, ibaratnya saya tuh suka ngopi Kang Dadan. Ibaratnya kopi tuh pahit ya. Pahit kan? Nah, tapi setiap pahitnya kopi pasti ada wanginya. Jadi setiap apapun yang nggak enak pasti dapat kita nikmati gitu. N itu ya, dinikmati. Oh, gini ya rasanya. Kalau kita nggak pernah rasain sakit, kita nggak tahu rasanya senang. Kalau kita nggak pernah rasain sedih, kita nggak pernah tahu rasanya bahagia kan. Terus yang Y, baru nih yakini bahwa ada hal baik dari yang Allah kasih sama kita, hambatan yang Allah kasih sama kita. Setelah itu baru action. Jadi saat kita dapat hambatan nggak langsung solusi gitu ya. Kadang kita pikirnya solusinya apa. Nah, coba selesaiin dulu dari hal yang terima dulu, dinetralin dulu hatinya. Kita mau dapat capaian apapun, netralin dulu hatinya. Karena itu hambatan yang dulu awal banget saya ngerasa diri saya mampu nggak ya. Oh, yang lain udah pada gede. Saat ada di Granite, yang lain itu ngumpul sama yang lain, waduh saya sendiri ya udah. Kenyataannya memang saya masih sedikit.
kenyataannya saya masih sedikit, kenyataannya saya masih sendiri saat itu. Tapi nanti pun saya bakalan jadi gede kok, insya Allah. Udah, ajak aku Baca buku sebentar ya. Ya. Kita baca buku yuk. Tos dulu dong sama Nda. Ayo. Iya, betul. Kok ini setrikanya nggak ada kabelnya sih teh? Iya dong, kan namanya cordless iron. Dia tuh nggak pakai kabel memang. Jadi ya dia tuh bisa bebas bergerak. Kan biasanya suka ribet tuh sama kabel-kabel kan. Nah, kalau ini bisa ke depan, ke belakang gitu. Terus kalau kita lagi ngegantung meja nih, mau cepet-cepet gitu kan, kalau nggak pakai kerudung tuh bisa langsung simpan aja tuh di gantungan. Seret langsung gitu. Keren ya teh, jadi bisa makin semangat tuh untuk setrikaannya. Iya dong, bener. Di sini nih Kang Dadan biasanya kalau saya bacain buku sama Masya anak. Allah, udah lengkap banget ya Bu ya, koleksi buku dari Tiga Rasanya. Ini ngomong-ngomong, Yusuf, buku favoritnya yang mana nih Bu? Yang ini nih, buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Yusuf paling suka yang Mencari 7 Saudara. Karena dari sini Yusuf tuh jadi punya referensi mau pergi keliling dunia. Katanya gitu. Dan selalu doain jadinya kalau bundanya ada trip kemana gitu ya, capaian trip kemana, nah dia doain mau bunda pergi ke sini karena Udah dia ada visualisasinya. sudah ada visualisasi gitu. Jadi kan buat saya juga jadi lebih semangat gitu. Jadi dia mau pergi ke Cina kemarin itu, bunda ke Cina. Ada kemarin kan ada yang New Zealand itu ya. Nah dia mau nih ke Australia, saya mau ke sana ya bu. Masya Allah sekali ya Bu ya. Pantesan saja RK-Tim prestasi di edukasinya itu luar biasa. Buktinya tahun 2020 kemarin untuk ETL Championship itu hampir semuanya disabet nih sama RK-Tim. Nah itu treatment Ibu agar timnya bisa luar biasa sekali di edukasi, di produk edukasi itu seperti apa sih Bu? Salah satu treatmentnya, dan semoga sih ini jadi doa juga ya, semoga tetap istiqomah gitu di literasi. Karena salah satu yang menguatkan keluarga ada di stimulusnya, stimulus kepada anak-anaknya. Anak-anak itu buat kita adalah pewaris peradaban kan ya, pewaris peradaban. Dan nasib suatu bangsa dilihat dari mana? Dari seberapa baik SDM-nya kelak. Nah dimulai dari mana? Dari anak-anak kita gitu, anak-anak kita yang ada di sini. Semoga keluarganya kuat. Nah caranya gimana? Toolsnya apa? Dengan cara mereka menggunakan program-program yang ada di Tiga Raksa. Contohnya buku Cakrawala Pengetahuan Dasar, TDP dari ETL kan, terus Muhammad Ismahiro, semuanya itu yang kita berikan kepada anak-anak di seluruh keluarga RK. Oke Bu, tadi ada yang sangat menarik sih ya di tengah-tengah pembicaraan kita tadi bahwa disebutkan RK-Tim mempunyai visi bagaimana membentuk kuat keluarga, kuat finansial. Nah itu bisa dijelaskan nggak maksudnya apa sih Bu? Kuat keluarga ini kita mau semua pertumbuhan itu dimulai dari keluarga. Kang Dadan tahu nggak? Kayak kekerasan itu ya, kekerasan di Indonesia, bahkan mungkin di Indonesia sih yang saya ada datanya ya. Ternyata kekerasan itu banyaknya lahir di mana coba? Di keluarga ya, lingkungan keluarga. Ya betul, bukan dari luar, tapi dari keluarganya sendiri. Sehingga itu jadi cita-cita kita, karena banyak banget bunda-bunda ya, rata-rata ibu-ibu sih yang masuk sini. Kita mau keluarga ini memang salah satu yang menguatkan bangsa ini, gitu. Karena meskipun ini lingkungan terkecil, mungkin banyak yang menyepelekan, tapi banyak banget anak-anak yang hancur di rumahnya sendiri. Gitu, kuat keluarga itu gimana kita bisa membangkitkan kepercayaan diri anak-anak kita di rumah, menguatkan anak-anak, menjadikan setiap istri, suami itu sesuai dengan fitrahnya gitu. Istri seperti apa, suami seperti apa,
gitu. Bagaimana kita sebagai anak gitu ya, hormat sama orang tuanya, dan nanti kita saat kita nih jadi orang tua atau jadi mertua kelak gitu ya, bisa menghormati anak kita seperti apa, memberi kasih sayang seperti apa sama mereka gitu. Dan semuanya dimulai dengan kuat keluarga. Selanjutnya kuat finansial. Apa sih kuat finansial? Kita punya filosofi, saat memang hal terkecilnya itu beres ya, ada di keluarga ini beres, insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, memberikan keberkahan yang jauh lebih besar. Dan itu di kuat finansialnya. Berapa banyak sih orang ya yang katanya bagus materinya, banyak materinya, tapi ternyata nggak punya waktu untuk keluarganya kan. Coba kita sekarang mindsetnya, yuk beresin dulu keluarganya gitu, dibuat tenang dulu. Bukan berarti beresin semuanya sampai sesempurna itu ya, nggak mungkin ada sesuatu hal yang sempurna gitu ya. Pasti kita learning by doing. Nah, gitu. Jadi saat kita belajar, kita mencoba untuk menguatkan keluarganya, insya Allah pintu-pintu rezeki finansialnya akan Allah buka. Sudah azan, Bu. Saya izin pamit sholat dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada kebun juga di sini teh. Iya, Segar banget ya. alhamdulillah. Kita kan udah banyak ngobrol ya tentang Teh Ririn, tentang RKTIM. Sekarang kita mau dengar harapan Teh Ririn di 2021 khususnya untuk 3 Raksa dan juga untuk RKTIM. Nah, kita duduk aja yuk. Oke, siap. Kalau harapannya di 3 Raksa sendiri, harapan untuk EPC gitu ya, semoga teman-teman EPC RKTIM semuanya bisa dapat SL 3% itu Setiap bulan ya. setiap bulan. Kelak mereka bisa berinfak, nggak nanggung-nanggung gitu. Kang Dadan nggak, Umar bin Abdul Aziz. Iya. Umar bin Abdul Aziz itu bahkan saat beliau memimpin itu tidak ada satupun masyarakatnya gitu, rakyatnya yang bisa diberikan zakat, karena mereka sudah sejahtera gitu. Mindsetnya memang mindset sejahtera gitu, sejahtera bukan untuk sebagian orang tapi seluruh. Dan insya Allah saat memang stepnya jelas, itu stepnya benar, insya Allah cita-cita itu bisa didapatkan oleh seluruh EPC. Amin. Insya Allah nanti akan terkabul. Amin. Kalau untuk harapan pribadi untuk Teh Ririn sendiri itu apa? Ingin apa yang saya kerjakan menjadi kebermanfaatan untuk anak-anak Indonesia. Cita-cita terdekat, semoga ya diaminkan. Harapan saya tuh terdekat ingin buat peternakan yang bisa menjadi sarana edukasi anak-anak dalam mengembala. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua cita-cita Teh Ririn untuk segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nih banyak juga nih EPC ataupun teman-teman kita di 3 Raksa yang mengalami posisi sama seperti Teh Ririn dulu ya. Banyak yang bergerak sendiri gitu tanpa naungan leader. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Teh Ririn agar mereka bisa setidaknya mengikuti jejak Teh Ririn ataupun termotivasi. Pesannya adalah ceria. Nah, apa tuh pesan ceria? Yang C-nya cepat tanggap dalam perubahan. Karena setiap perubahan nggak akan bakalan enak dan kita butuh cepat tanggap nih. Kira-kira apa hal yang akan saya pelajari? Pesan kita apa yang Allah mau kasih ada di sini? Ri-nya itu adalah ringankan beban saudara. Nah, konsumen, calon konsumen, ataupun reseller kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Saat kita mau sukses gitu, nggak bisa kita sukses sendirian. Maka ringankanlah beban-beban saudara-saudara kita. A-nya adalah amanah. Semuanya yang ada di hadapan kita lakukan secara baik, lakukan secara sungguh-sungguh. Lakukan setiap pekerjaan satu
dengan sungguh-sungguh kemudian beranjak ke pekerjaan yang lainnya. Sehingga tetap ceria ya. Apapun kondisinya, kita butuh ceria. Keep husnuzon. Gak kerasa ya Bu, kalau ngobrol sama orang hebat tiba-tiba malam aja. Iya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Maaf nih udah ngerepotin. Tunggu ya Kang Dadan, saya mau ngambil dulu kue di Smart Oven. Nanti titip untuk keluarganya Kang Dadan ya. Masya Allah, wah ngerepotin Bu. Tapi terima kasih ya. Iya. Oke, mudah-mudahan rezekinya Iya. lancar. Ambil ah.